بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, kembali kita melanjutkan materi kita. Pada materi yang lalu, materi ke yang 63, kita telah membahas materi tasbih material. Dengan tasbih material ini kita menyebabkan sesuatu berevolusi. Mendengar kata evolusi, kadangkala kita alergi langsung dihubungkan dengan Charles Darwin. Bagaimana pandangan rasionalitas Al-Quran tentang hal ini, Pak Iswan? Terima kasih Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema 64 ini tema yang merupakan kelanjutan atau satu kesatuan dari tema 63 itu. Nah, tadi pada tema 63 kita katakan bahwa dengan adanya tasbih material inilah menyebabkan sesuatu dalam dirinya maupun dalam suatu sistem kitab mubin ini dia mengalami apa yang kita sebut dengan evolusi gitu. Nah, biasanya kita mendengar kata evolusi ini kita langsung alergi, kita langsung mengatakan otak kita di Charles Darwin, di teori Darwin gitu. Nah, untuk memahami hal ini mungkin kita lihat dulu apa arti kata evolusi ini gitu. Nah, kalau kita lihat apa arti kata evolusi ini, misalnya kita lihat di dalam American Heritage Dictionary itu dikatakan bahwa evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau secara bertingkat, ada tingkat-tingkatannya, ada perubahan berangsur di mana sesuatu berubah menjadi bentuk yang lain, bisa lebih kompleks ataupun rumit atau dia menjadi bentuk yang lebih baik lagi. Nah, ini definisi yang dibuat yang kita dapati di dalam kamus American Heritage Dictionary. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam kajian dalam dunia biologi, ini sering juga digunakan kata evolusi begitu. Nah, evolusi di dalam makna biologi ini adalah perubahan, maksudnya yang dimaksud itu adalah perubahan pada sifat dan bentuk yang terwariskan atau kelanjutan suatu populasi daripada organisme daripada satu generasi kepada generasi berikutnya gitu. Nah, artinya di dalam pandangan biologi juga makhluk-makhluk organisme ini dia berubah dari bentuk satu kepada bentuk lainnya atau ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi yang mengakibatkan evolusi ini kalau di dalam dunia biologi ini disebabkan itu minimal adanya faktor-faktor seperti adanya variasi, adanya reproduksi atau adanya seleksi. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya evolusi di dalam alam ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat inti makna daripada kata evolusi ini tidak lain adalah adanya perubahan-perubahan sesuatu secara terus-menerus tapi dengan lambat gitu. Kalau dia tiba-tiba melalui lompatan itu kan namanya revolusi begitu. Nah, dia pelan-pelan melalui proses tertentu dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Nah, ini sebenarnya udah disebutkan Allah di dalam tentang sesuatu ini di dalam surah Al-Qasas 88. Allah katakan kullu syai'in halikun, kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu berubah, baik tempat, posisi maupun perubahan yang ada dalam dirinya sendiri itu
selalu mengalami perubahan. Kullu syai'in halik. Nah, kita katakan terjemahan dalam Al-Quran biasanya tiap segala sesuatu binasa. Halikun itu adalah perubahan dari suatu tempat kepada tempat yang lain. Nah, ini yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, dan ini tidak bertentangan dengan definisi-definisi yang ada di dalam dunia biologi maupun di dalam apa yang tadi saya katakan American Dictionary, Heritage Dictionary tadi begitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi di dalam bahasa Arab, ini kalau kita lihat kamus atau pengertian manapun atau di dalam Al-Qur'an sendiri pun itu kita mengenal kata tatawur. Tatawur ini artinya kalau dia ditranslate di dalam bahasa Inggris itu evolusi. Dalam bahasa Indonesia juga pun kadang-kadang digunakan kata evolusi. Nah, kata tatawur ini sebenarnya dia kan berasal dari kata tawara. Tawara ini adalah perubahan-perubahan secara pelan sehingga dia membentuk bentuk-bentuk lain. Dia bisa bertingkat, bisa berubah bentuk. Oleh sebab itu bukit itu disebut atur. Ya, tawara atur. Nah, itu bukit. Misalnya biasa kita sholat itu baca ayat waturisin. Waturisin itu kan artinya turisin itu kan tur bukit, sinin itu kan Sinai. Bukit Sinai. Nah, tapi kita biasa diterjemahkan di Bukit Tursina. Nah, itu kan dari kata tawara, itu artinya evolusi, ada tingkatan-tingkatan. Nah, kita tahu bukit di dalam ilmu geologi adalah adanya perubahan-perubahan, saling himpitan-himpitan sehingga dia bisa naik, jadilah gunung, jadilah bukit, atau dia bisa nurun. Nah, inilah jadinya laut. Nah, ini di dalam bahasa Arab ini dia dikatakan bukit tadi disebut dengan tawara, tur. Nah, turisin. Nah, bukit tursina artinya apa yang saya maknakan, apa yang saya sampaikan tadi, abstraksi daripada makna evolusi itu tidak berbeda dengan apa yang disampaikan Al-Quran, kullu syai'in halik, dan makna daripada kata atur tadi, at-tawara tadi, itu tawara tadi yang maksudnya adalah perubahan-perubahan, yaitu tadi yang kita kenal dengan evolusi. Cuma biasanya kalau kita mendengar teori evolusi, biasanya kita langsung alergi, oh itu Charles Darwin itu. Padahal Charles Darwin ini kan baru menelurkan itu kan abad ke-19. Nah, sebelumnya abad 17 itu orang-orang juga sudah menggunakan kata evolusi itu sendiri begitu, dan Charles Darwin pun baru menggunakan pada satu masalah begitu. Nah, ini yang dapat kita maknai dari evolusi. Artinya tasbih yang kita bicarakan itu, nah itulah menyebabkan adanya terjadi evolusi. Apa mana tasbih evolusi dalam tema ini, Pak? Nah, kalau tadi kita katakan kita di tema 64 ini kita katakan kita membicarakan tasbih evolusi, maksudnya itu adalah penjelasan adanya perubahan, adanya pertumbuhan, adanya perkembangan dalam diri setiap sesuatu, di dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada perubahan-perubahan, termasuklah peristiwa kematian di dalam diri kita. Itu akibat daripada ada perubahan. Ada perubahan ketahanan, ada orang kerapuhan, ada kelemahan jantung, ada. Nah, ini dia berevolusi sesuai dengan pengaruh-pengaruh yang tadi kita katakan disebabkan adanya variasi, adanya seleksi, ataupun adanya reproduksi. Reproduksi ini bisa juga menyebabkan adanya perubahan. Misalnya ikan, Pak Arifin beli ikan ikan nila. Nah, ikan nila itu kalau induknya F1, dia reproduksi turun-turunannya kan itu kan udah namanya istilah pertanian biologi itu. Jadi F2, F3, dia tidak sesuai lagi dengan induknya. Nah, ini ada perubahan-perubahan
bentuk. Nah, misalnya ini untuk menguatkan ini kita lihat misalnya di dalam surah Al-An'am ayat 95. Di situ dikatakan dalam kasus ini Allah mencontohkan biji-bijian atau biji tumbuhan itu Allah katakan innallaha faliq. Innallaha faliqun. Falikun ini dari kata falaka ini adanya keterpisahan sesuatu. Itu tapi di sini dikatakan di sini kita pahami keterpisahan dia menumbuhkan. Allah lah yang menumbuhkan innallaha falikun al-hab. Al-hab itu butir tumbuh-tumbuhan. Apa saja? Tumbuh-tumbuhan itu ada al-hab butir-butirnya itu wanawa dan butir biji-bijian. Biji-bijian. Nah, ini Allah yang menumbuhkannya. Terus dilanjutkan ayat itu Allah katakan yuhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul maiti minal hayyi. Artinya Allah mengeluarkan yukhrij kehidupan yang tadi Allah menumbuhkan tadi itu dengan memisahkan tadi dari barang mati kepada barang yang hidup itu Allah katakan Allah menghidupkan ya yukhrijul mengeluarkan hayyun sesuatu yang hidup minal maiti dari sesuatu yang mati. Nah, terus dikatakan lagi wa mukhrijul maiti minal hayy. Yang pertama tadi kan coba perhatikan itu. Allah katakan yukhrij. Ketika yang kedua Allah katakan mukhrij, mengeluarkan, satu pakai yukhrij, satu pakai mukhrij, pakai fi'il. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan yang dirancang oleh Allah itu dan bisa mengalami kematian itu karena ada campur tangan subjek. Artinya ada binatang lewat, kita ambil palu, kita bunuh. Nah, ini kan campur tangan subjek, kita yang membunuhnya, kita yang mematikannya. Ini arti daripada surah Al-An'am 95. Memang secara keseluruhan di ayat lain Allah katakan Allahu yuhyil mau Allahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, mungkin di dalam pikiran kita kalau begitu sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati itu tidak bisa lain Allah yang merancangnya begitu. Betul dalam konteks ini gitu. Tapi dalam konteks ayat lain Allah katakan yukhrijul yukhrijul hayyun. Allah mengeluarkan kehidupan minal mait, dari kematian. Artinya benda-benda material yang mati itu bisa menimbulkan kehidupan. Nah, kita tahu benda-benda yang mati itu kan bangkai binatang saja kalau kita buang itu kan dia bisa menghasilkan belatung-belatung bentuk-bentuk lain. Nah, ini bentuk-bentuk evolusi yang ada begitu. Artinya kematian bisa campur tangan manusia. Jadi Allah tidak mengatakan dia kalau semuanya Allah yang mematikan. Itu dalam bahasa Arab namanya yang membunuh itu semuanya. Nah, Allah tidak menggunakan kata misalnya yuhyi wa yaqtul gitu. Nah, cuma di dalam sejarah Allah ini satu kali menggunakan kata membunuh, yaqtul. Artinya ada bantuan subjek secara material terhadap sesuatu, yaitu pada peristiwa apa itu Pak Riben? Peristiwa perang Badar. Nah, di sini Allah yang satu-satunya Allah menggunakan kata campur tangan subjek secara material. Allah diturunkan kata Allah di situ di dalam surah Al-Anfal itu kalau kita lihat di situ Allah katakan falam taqtuluhum. Bukan kamu yang membunuh mereka itu, walakinnallaha qataluhum. Tapi Allah lah yang mengkitalnya, yang membunuhnya begitu. Wa ma ramaita is ramaita. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar itu, walakinnallaha ramai. Nah, sungguhnya Allah lah yang melempar ini. Jadi di sini Nah, di sini yang kita katakan tadi perubahan-perubahan bisa disebabkan adanya seleksi.
variasi. Tapi Allah cuma menggunakan untuk subjeknya sendiri dengan bantuan material langsung yang Allah katakan. Nah, itu pada waktu perang Badar. Apakah ada contoh lain Pak Iswan selain dari ini? Nah, contoh lain itu kita ya tinggal kita kutip-kutip ayat aja begitu. Tapi makna makna yang kita sampaikan, evolusi itu, adanya perubahan-perubahan bentuk itu, semua Allah menggunakan makna-makna itu di dalam Al-Quran. Misalnya, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ats. Hai manusia, kalau kamu ragu tentang peristiwa ba'ats, tentang kebangkitan, itu kata Allah, fa inna khalaqnakum min turab. Nah, sekarang kalau kamu ragu, kata Allah, kamu lihat, fa inna khalaqnakum min turab, aku jadikan kalian itu dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah, air, dari cairan air, tsumma min alaqah, kemudian dari itu dia menjadi darah. Nah, dari darah itu juga tsumma min mudghah, jadi menjadi janin. Nah, ini perkembangan perubahan bentuk yang dirancang oleh Allah melalui hukum evolusi. Cuma dalam perubahan bentuk ini kata Allah itu muhallaka wa ghair muhallaka. Ada yang terpola, ada yang tidak terpola. Artinya di dalam evolusi perubahan-perubahan tadi ada kemungkinan penyimpangan-penyimpangan, ada perpolahan di dalam dirinya sendiri. Artinya di dalam diri janin itu gitu. Makanya Allah katakan muhallaka wa khair muhallaka. Jadi janin dalam diri janin berkembang ini bisa nanti kemudian dia mengikuti pola-polanya, bisa juga dia khair. Jadi tidak sesuai dengan pola. Ada pola-pola lain, misalnya kita tahu, oh anak orang cacat. Nah, ini kan bisa dari variasi ataupun dari seleksi. Misalnya salah minum obat. Nah, ini ilmu kedokteran lah yang tahu kenapa ada perubahan dalam diri janin. Nah, di sini perkembangan evolusi yang tadi Allah katakan, Allah menggunakan kata satu lagi, khair. Muhallaka wa khair muhallaka. Artinya dalam diri sesuatu inilah yang berubah. Tapi kalau Allah menyatakan dua diri yang berbeda, nah ini Allah menggunakan kata ukhra. Allah tidak menggunakan kata khair. Misalnya di surah Ali Imran ayat berapa itu? Ayat 7 kalau saya tidak salah, ayat 7 itu dikatakan wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun, Allah menurunkan pada kalian itu kitab, minhu ayatun muhkamatun. Nah, surat itu adalah ayat-ayat yang muhkamat, wa ukharu mutasyabihat. Nah, di sini Allah menggunakan kata ukhra. Jadi ada dua, ada ayat muhkamat, ada. Nah, tapi ketika Allah berbicara janin, Allah mengatakan muhallaka wa khair muhallaka. Khair artinya perubahan di dalam diri satu benda ini, nah ini bisa membuat perubahan-perubahan sehingga dari satu benda inilah dia berkembang. Nah, kita lihat lagi misalnya di ayat lain. Ayat tadi yang saya sebutkan tadi ini kan di surah Al-Hajj ayat 5, Pak Rifin ya. Nah, kita lihat misalnya di surah lain, di surah Ar-Ra'd ayat 4. Nah, di situ dikatakan wa fil ardi kita. Di dalam arat ini kita dari kata akta, putus. Artinya di dalam arat ini, di dalam bumi ini, dia tidak katakan alal ar, di atas permukaan bumi, tapi wafil ar. Jadi meliputi seluruh arat. Itu ada akta, ada sesuatu yang terpisah sama sekali atau terputus. Tapi mutajawirah. Tapi dia saling berdekatan. Nah, di dalam terjemahan Al-Quran biasanya di atas bumi itu ada petak-petak tanah yang berdekatan. Nah, ini yang di dalam terjemahan ini. Padahal di situ Allah menyampaikan bahwa di dalam arat itu
ada kita, ada apa, ada sesuatu yang terputus yang saling berdekatan, mutajawarid, mutajawirat, itu apa, saling berdekatan. Nah, ini dikatakan Allah wajannah min a'nab, dan jannah. Nah, di sini jannah, kita tahu jannah biasanya kan surga. Nah, ya kan? Di sini jannah wajannatun min a'nab, artinya ada kebun-kebun, ada satu kebun-kebun a'nab, anggur. Ada kebun-kebun pohon anggur di atas bumi ini, kata Allah, wazar'un, dan tanaman-tanaman wan nakhil, kurma. Kurma. Jadi Allah menyatakan di situ bahwa di dalam alam ini ada sesuatu materi yang saling berdekatan, yang ada juga di dalam pohon anggur itu, yang ada kebun-kebun anggur itu. Jannatun min a'nab, daripada kebun-kebun anggur itu, wazar'un, seluruh tanaman, wan nakhili, kurma-kurma juga, sinwan wa khairu sinwan, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang, kita terjemahkan. Ini artinya di dalam kita kembali pada ayat 63 kemarin, ketika sesuatu tumbuh, adanya evolusi dalam dirinya sendiri, tasbih di dalam dirinya, inilah yang membuat dia bercabang, sinwan atau khair sinwan, dia tidak bercabang, artinya dia pohonnya lurus. Nah, ini akibat evolusi daripada itu, begitu. Sinwan itu dari kata sinin, itu artinya dari yang satu tapi ada bentuk lain yang saling tidak berjauhan. Nah, makanya pohon itu ada cabang-cabang itu. Itu Allah katakan yasqa bima'in wahid, padahal semuanya itu berasal dari air yang sama. Allah katakan dari air yang sama. Nah, ini ada evolusi di dalam itu, begitu. Nah, kita lihat lagi misalnya di surah Al-An'am ayat 141. Di situ Allah mengatakan wa wallazi ansya jannatin. Allah lah yang membentuk jannatin, kebun-kebun. Nah, dulu pernah kita bahas tentang jannah kan, dengan bagaimana. Nah, ini contoh jannah ini maknanya bisa hutan, bisa kebun. Nah, di sini Allah katakan wa huwallazi ansya jannatin, Allah lah yang menciptakan, membentuk kebun-kebun itu, ma'rusah, ada yang ma'rusah, wa khair ma'rusah, ada yang ma'rusah ini terjunjung, terjunjung. Dia dari kecil terus, ada yang dia mulai naik katanya, ada juga wa khair ma'rusah, dan ada juga dia tidak naik. Nah, ini yang dikatakan Allah, wan nakhli, dan pohon-pohon kurma, warzar'a wal ar'a muhtahalifatan akuluhu, dan wazar'a, dan berbagai tanaman yang berbagai jenis yang bisa kamu makan, begitu. Nah, bentuk ini kata Allah itu pohon-pohon, ada juga ayat itu kalau kita lihat lanjutannya wazaitun, ada juga pohon-pohon zaitun, waruman, ada juga ruman delima. Nah, mutasyabihan wa khaira mutasyabihan, ada yang bentuknya sejenis, serupa, satu rumpun, ada juga dia menjadi rumpun-rumpun yang lain. Nah, ini di dalam biologi kita mengenal famili, genus, spesies. Nah, ini Allah katakan ini akibat adanya perubahan-perubahan. Nah, terakhir mungkin ayat yang menyebut, yang tadi kita katakan makna evolusi itu dari kata tur tadi, itu dapat kita lihat di surah An-Nur ayat 13 sampai 14. Nah, itu di situ dikatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah itu? Waqad khalaqakum alatakum utwara.
tur, menggunakan kata tur. Nah, jadi di sini kenapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah itu atwara itu bentuk jamak daripada pawara itu yang telah menjadikan kamu secara, ya kalau kita gunakan tadi secara evolusi. Tur makna bahasa Arabnya ya dapat dilihat di kamus-kamus itu maknanya evolusi. Jadi yang telah menjadikan kamu melalui evolusi dari satu bentuk secara bertingkat-tingkat di terjemahan kita di dalam Al-Quran biasanya yang telah menjadikan kamu secara bertingkat-tingkat. Nah, ini makna, ini apa yang dapat saya jelaskan kepada pada bahasan kita tema 64 ini tentang tasbih evolusi gitu Pak Repin. Apa makna penting yang dapat kita simpulkan dari tema ini? Nah, kalau kesimpulannya satu-satunya makna penting yang ada di dalam konteks bahasan kita ini bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa salah satu bukti ilmiah, salah satu bukti yang sangat rasional tadi kita hubungkan dengan bukti jika kau ragu terhadap hari kebangkitan tadi kan Allah pengen membuktikan secara ilmiah dan rasional bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang niscaya melalui hukum-hukum objektif rahmani, pernah kita bahas hukum-hukum wujud Ar-Rahman itu, dan melalui hukum-hukum evolusi yang dengan kebesaran Allah itu sudah dirancang dengan segala konsekuensinya. Jadi ada alam dulu, sekarang, akhirat, semua itu adalah proses dalam satu bentuk garis lurus hasil daripada perubahan-perubahan alam ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti atau setidaknya untuk menjadi pemikiran kita bersama, pemahaman secara rasionalitas Quran. Demikian pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita dapat menjadi ilmu atau pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.